Selamat jumpa adik-adik yang terkasih. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menerima komuni kudus, menerima komuni pertama, maka kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Dengan demikian adik-adik yang terkasih, untuk mengawali pertemuan kita dalam rangka persiapan penerimaan komuni kudus ini, kita akan mengawali dengan tema Sakramen Ekaristi. Berbicara mengenai Sakramen Ekaristi, kita harus terlebih dahulu mengetahui arti kata dari sakramen dan arti kata Ekaristi. Nah, adik-adik yang terkasih, arti kata sakramen adalah tanda kelihatan yang memperlihatkan atau menampakkan rahmat Tuhan yang tidak kelihatan. Maksudnya bahwa sakramen itu merupakan sebuah tanda atau simbol di mana Tuhan menjadikannya sebagai alat. Tuhan menjadikannya sebagai sarana untuk menyatakan kasih dan cintanya kepada kita umat manusia. Dengan demikian, setelah kita mengetahui arti kata sakramen, maka tidak salah juga kalau kita dapat mengatakan bahwa sakramen merupakan tanda dan sarana keselamatan dari Allah untuk kita umatnya. Dengan demikian, arti kata sakramen kita sudah mengetahui. Sekarang kita melihat arti kata Ekaristi. Artinya bahwa puji syukur atas kurban Tuhan dan darah Yesus. Frater ulangi, arti kata Ekaristi, puji syukur atas kurban tubuh dan darah Yesus untuk mengabadikan kurban salib hingga kembalinya dalam kemuliaan. Maksudnya bahwa Ekaristi ini sendiri merupakan puji syukur kita kepada Tuhan atas tubuh dan darah Yesus yang telah direlakan demi menyelamatkan kita dari cengkraman dosa. Nah, adik-adik yang terkasih, dengan demikian Ekaristi merupakan sumber dan puncak hidup beriman kekatolikan kita. Frater, tetapi dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Kenapa cuma Ekaristi, sakramen Ekaristi yang dikatakan sebagai puncak dan pusat dari hidup kekatolikan kita? Baik adik-adik, ini jawabannya. Bahwa dengan bersatu diri kita dengan tubuh Kristus, atau dengan bersatunya kita dengan tubuh dan darah Kristus lewat komuni kudus yang diterimakan kepada setiap kita yang telah layak dan pantas menerimanya, maka benar-benar di sana persatuan kita dengan Kristus yang menegaskan bahwa letak pusat, sumber, dan puncak hidup keberimanan kekatolikan kita letaknya di sana. Berarti bukan sakramen yang lain tidak penting, tetapi di sini sebagai letak dan puncak pusat iman kekatolikan kita, letaknya ada pada sakramen Ekaristi. Nah, adik-adik yang terkasih, supaya bisa membantu kita memahami lebih dalam, lebih jauh mengenai sakramen Ekaristi itu sendiri, kita melihatnya di dalam Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 25. Bandingkan juga di dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 32. Di dalam perikop Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 25
Di sana menjelaskan dengan jelas kepada kita bagaimana Yesus merelakan, bagaimana Yesus mengikhlaskan tubuhnya dan darahnya diberikan kepada kita. Dengan demikian, kita boleh memperoleh keselamatan. Kita boleh memperoleh hidup yang baru karena berkat darah dan tubuh Kristus yang masuk, yang datang dan tinggal serta hidup bersama-sama dengan kita. Dengan demikian, Yesus berpesan kepada kita bahwa setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bisa kita lihat di dalam 1 Korintus bab 11 ayat 26. Jadi disinilah adik-adikku yang terkasih, Yesus merelakan tubuhnya dan darahnya untuk keselamatan kita. Kerelaan Yesus untuk memberikan tubuh dan darahnya itu dengan menawarkan kepada kita lewat kata terimalah. Kata terimalah ini sendiri mau menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh mencintai kita. Atau kata terimalah ini sendiri mau menegaskan kepada kita cinta Yesus yang utuh dan total kepada kita umatnya, kepada kita anak-anak yang percaya kepadanya. Namun perlu kita ingat bahwa pemberian tubuh dan darah Kristus ini bukanlah merupakan sebuah paksaan, tetapi merupakan sebuah kebutuhan di dalam diri setiap orang yang mengakui, yang mengimani akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dengan demikian, maka menjadi jelas bagi kita bahwa setelah kita menerima tubuh dan darah Yesus untuk masuk, tinggal, hidup bersama-sama dengan kita, maka otomatis Yesus bekerja bersama kita. Yesus mampu membaharui setiap apa yang kita miliki, baik itu potensi, kemampuan, talenta, bakat, intinya semua yang ada di dalam diri kita, supaya itu benar-benar bermanfaat. Itu semua benar-benar berdaya guna, baik bagi diri kita sendiri, bagi kedua orang tua kita, bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, bagi gereja, maupun bagi bangsa dan negara. Maka adik-adikku yang terkasih, dengan melihat perikop Injil Markus ini, di sini menjadi jelas apa yang tadi di awal dikatakan bahwa sakramen Ekaristi menjadi puncak dan pusat iman kekatolikan kita, karena di sana letak persatuan kita dengan Kristus lewat penerimaan tubuh dan darahnya. Dengan demikian adik-adikku, kiranya kalian semakin mengerti, semakin memahami sedikit bagaimana persiapan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus lewat komuni kudus yang nanti kalian akan menerimanya. Maka melalui masa persiapan ini, mari kita mendalami bersama, mari kita gali bersama apa arti dan makna bagi kehidupan kita, bagi diri kita, bagi perkembangan kita, bagi pertumbuhan kita, sehingga iman kita semakin teguh dan kokoh di dalam Yesus Kristus. Akhirnya, pada pertemuan yang pertama ini, Frater mengakhirinya. Nanti kita akan mendalami lebih jauh pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga kalian tetap sehat